Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membicarakan tentang hukum syariat Islam, ya, hukum Islam. Al-hukmu asy-syar'iyyu kama ya'rifuhul usuliyun. Hukum syariat atau hukum syara itu sebagaimana dirumuskan atau ditakrifi oleh para ulama usul fikih, huwa khitabullahi ta'ala, yaitu seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum syara atau hukum Islam itu adalah seruan Allah Subhanahu wa taala al-muta'allaqu bi af'al mukallifin, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Nah, mukallaf itu ada dua, ya. Ada mukallaf aini, individu per orang masing-masing gitu ya. Dan ada mukallaf kifayah, yaitu mukallaf perwakilan. Nah, ini hukum syara itu berkaitan dengan seluruh perbuatan mukallaf iktidoan, yaitu berupa seruan Allah, iktidoan, tuntutan, au takhyiron, atau pilihan. Ini biasanya, kalau tuntutan tadi biasanya dua itu, yaitu wajib, dan yang kedua tuntutan untuk meninggalkannya, yaitu yang tuntutan atau hal-hal yang diharamkan. Sedangkan pilihan itu, takhyiron, itu biasanya amalan-amalan sunat, ya. Au wada'an, atau hukum wada'i, adanya hukum karena adanya sebab wajib pelaksanaan itu, misalnya adanya syarat, ya, adanya halangan mani sehingga tidak bisa melaksanakan perintah itu. Nah, kita bicara misalnya masalah iktidoan, ya, tuntutan. Jadi tuntutan itu ada dua, thalabul jazim li fi'lihi, thalabul jazim li tarkihi. Ada tuntutan yang sangat kuat, jelas, tegas dalilnya, maka tuntutan itu dihukumi fardun, wajib, ya. Misalnya ayat kutiba alaikumus syiyam. Nah, tapi ketika kutiba alaikumus syiyam itu tuntutan Allah yang sifatnya itu wajib, tapi mukallafnya itu kepada fardiyah, ya, kepada aini, kepada setiap orang. Maka yang berdosa kalau sekiranya tidak dikerjakan kewajiban itu hanya kepada orang-orang yang tidak melakukan kewajiban itu, yaitu puasa tadi, puasa Ramadan. Namun ketika misalnya ada tuntutan Allah, kutiba alaikumul qisos, kutiba alaikumul qital, diwajibkan melaksanakan hukum qisos, diwajibkan perang atau jihad misalnya, itu tuntutan yang si mukallafnya itu kepada perwakilan, ya, ada perwakilan. Jadi kalau pelaksana qisos itu bukan kewajiban orang per orang, tapi kewajiban kaum muslimin, orang banyak, itu diwakilkan kepada siapa? Kepada hakim, penguasa, kepada negara, ya. Sebab tidak boleh setiap orang, misalnya ada orang yang mencuri lalu semua orang itu menahannya lalu memotong tangannya. Fajlidu kulla wahidin mi'atal jaddah, masing-masing dicambuk dengan 100 kali cambukan. Itu tidak bisa penerapan ayat itu setiap orang itu menghukumi. Kalau setiap orang menghukumi berarti semua orang ini jadi penguasa. Tentu tidak syar'i. Yang seperti yang benar itu adalah pelaksana hukum tindak kejahatan atau pelanggaran hukum syariat berupa orang mabuk, orang berzina, atau orang yang membunuh. Itu adalah pelaksananya itu adalah mukallafnya itu adalah kepada al-hakim. Hakim itu artinya negara, ya. Nah, karena tuntutan itu wajib, maka
tuntutan itu kalau tidak dikerjakan maka berdosa. Nah, karena dia fardu kifayah, ketika itu tidak dilaksanakan, maka yang berdosa bukan hanya negara kalau yang bersifat kutiba alaikumul kisos, kutiba alaikumul kital misalnya. Atau misalnya disuruh untuk mencambuk orang yang berzina atau memotong tangan orang yang mencuri dalam ayat-ayat yang lain ya. Nah, maka yang berdosa itu bukan hanya penguasa tapi seluruh kaum muslimin. Karena ketika fardu kifayah itu tidak dilaksanakan, maka yang berdosa seluruhnya. Maka oleh karena itu berarti pula menghadirkan sebuah daulah negara yang melaksanakan Islam itu juga hukumnya wajib. Maka kalau dalam kitab fikih bab pemerintahan itu khusus satu bab membahasnya yaitu bab khilafah. Nah, jadi yang enak itu kan tuntutan yang sifatnya seperti kutiba alaikumusiyam. Itu kan tuntutan kepada mukallaf fardiyah, mukallaf aini, ya. Mukallaf setiap orang, masing-masing orang. Maka yang berdosa itu kepada si pelaku saja, ya. Si aini saja yang punya mata gitu kan. Walaupun tidak melihat, ya, tapi kan punya mata. Artinya kepada individu saja berdosa ketika dia tidak melaksanakan. Tetapi fardu kifayah tadi itu semuanya berdosa kecuali dikerjakan oleh yang diperintahkan sebagai pelaksananya itu. Yaitu dalam hal itu adalah penguasa al-hakim ya. Nah, jadi oleh karena itu kita umat Islam ini diperintahkan oleh Allah untuk terikat kepada seluruh hukum syariat, baik itu individu sampai juga kepada negara. Berarti menghadirkan sebuah negara yang menjalankan hukum Islam juga merupakan kewajiban dan ini tidak bisa ditawar ya, karena kewajiban itu akan menjadi hilang kewajiban atau tertunai sampai itu dilaksanakan. Selama itu tidak dilaksanakan, maka selama itu pula seluruhnya berdosa. Oleh karena itu kita wajib berdakwah, wajib menyadarkan semua anak bangsa, semua anak negeri dan seluruh kaum muslimin untuk sadar, untuk kembali kepada Islam kafah yang diterapkan oleh individu sampai kepada negara. Ya. Dan kalau ditanya pemerintahan yang syar'i yang ada dalil itu pemerintahan yang bagaimana, ya tidak ada kecuali khilafah itu yang ada dalilnya. Nah, ini tentunya tidak bisa diuraikan di sini karena itu bahasannya sangat panjang bab khilafah itu. Syukran jazila, afwan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.